Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di video pembelajaran part 2 untuk mata pelajaran SKI. Jadi langsung saja. Oke. Ini sudah bisa diperhatikan di layar ya. Kita masuk di slide yang pertama, yang ke-8, maaf. Ini membangun masyarakat Madinah. Yang pertama ini mendirikan Masjid Nabawi. Fungsi dan peran masjid pada waktu itu yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang pertama, pusat peribadatan. Dimana sudah kita ketahui bahwa masjid ini merupakan tempat ibadah, ada sarana ibadah untuk kaum muslimin. Yang kedua, pusat utama pendidikan. Jadi pada saat itu karena memang belum ada sekolah-sekolah yang dibangun, maka masjid ini menjadi tempat pusat pendidikan pada saat itu. Kemudian yang ketiga, pusat utama tempat bermusyawarah. Jadi ketika ada masalah apapun yang terjadi pada saat itu di kota Yastrib, maka yang menjadi tempat untuk bermusyawarah ini, tempat memecahkan satu masalah ini adalah masjid. Kemudian yang keempat, tempat memutuskan perselisihan. Kalau ada perselisihan yang terjadi di antara masyarakat yang tinggal di kota Yastrib, maka semua dibahas di dalam masjid. Kemudian yang kelima ini, tempat berteduh bagi golongan yang tidak mempunyai tempat tinggal. Jadi ini fungsi masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di kota Yastrib. Kemudian yang kedua yaitu mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Setelah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di Madinah, beliau meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Kaum muslimin yang datang dari Mekah disebut kaum muhajirin. Sedangkan penduduk asli Madinah adalah kaum ansor. Kaum muhajirin dan kaum ansor adalah dua golongan besar yang hidup bermasyarakat dalam satu kota Madinah. Jadi orang-orang yang datang dari Mekah ini yang melakukan hijrah, maka disatukan oleh Rasulullah SAW dengan penduduk yang tinggal di kota Yastrib agar mereka bagaimana hidup bermasyarakat dan tidak saling ancam atau saling menganiaya satu sama lain. Kemudian membangun masyarakat Madinah pada bagian ini yang ketiga, ini membuat peraturan perundang-undangan, buat peraturan undang-undang. Jadi di kota Yastrib ini bagaimana mereka hidup rukun, damai antara satu sama lain ini, maka Rasulullah SAW ini membuat peraturan undang-undang. Kehidupan masyarakat di Madinah semakin baik dan teratur, kondisi baik karena adanya langkah-langkah Rasulullah SAW yang menerapkan peraturan yang mengikat dan dapat diterima oleh semua pihak. Peraturan tersebut tertuang dalam Piagam Madinah. Jadi peraturan undang-undang ini dibuat oleh Rasulullah SAW tidak memihak kaum muhajirin ataupun kaum ansor. Yang mana peraturan perundang-undangan ini dapat diterima oleh kaum muhajirin dan kaum ansor yang tinggal di kota Yastrib. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah kepala negara untuk semua penduduk Madinah dan segala permasalahan hendaklah merujuk kepada beliau. Jadi pada poin pertama ini menitik beratkan kepada segala masalah yang terjadi di kota Madinah ini atau di kota Yastrib ini
harus dirundingkan atau dimusyawarahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang bagian kedua, semua penduduk Madinah dilarang bermusuhan atau hasad, dengki, hendaklah bersatu dalam satu bangsa, yaitu bangsa Madinah. Jadi di poin kedua ini Rasulullah SAW menitik beratkan bahwa penduduk Madinah ini dilarang bermusuhan. Antara penduduk Madinah yang dimaksud di sini adalah kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini dilarang untuk bermusuhan atau hasad ataupun dengki. Bahkan Rasulullah menganjurkan semua penduduk Madinah ini bersatu dalam satu bangsa, ini dalam bangsa Madinah. Kemudian yang ketiga, semua penduduk Madinah bebas melaksanakan adat istiadat, upacara keagamaan masing-masing. Jadi di dalam penduduk Madinah ini yang paling banyak di dunia ini kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini, Nabi Muhammad SAW tidak melarang melaksanakan adat istiadat atau upacara keagamaan yang dilakukan pada saat itu, atau mereka mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda, kemudian mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda pun, Rasulullah SAW ini tidak melarang. Bahkan Rasulullah SAW ini bebas melaksanakan apa yang menjadi ketentuan pada saat itu sesuai dengan yang berlaku atau aturan yang berlaku pada saat itu. Kemudian yang keempat, semua penduduk Madinah hendaklah bekerja sama dalam masalah ekonomi. Jadi untuk membangun ekonomi masyarakat Madinah ini atau kota Yatsrib ini ditekankan kepada kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini saling bekerja sama dalam masalah ekonomi. Yang kelima, semua penduduk Madinah harus mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh dari luar Madinah. Jadi yang dikhawatirkan di sini adalah serangan dari kaum kafir Quraisy yang berasal dari Mekah. Jadi di sini Rasulullah SAW ini menganjurkan bahwa bagaimana caranya mempertahankan kota Madinah ini dari serangan musuh yang berasal dari luar kota Madinah. Kemudian yang terakhir, keselamatan orang Yahudi terjamin selagi mereka taat perjanjian yang tercatat di dalam Piagam Madinah. Jadi di dalam kota Madinah ini ada kaum Yahudi. Ada kaum Yahudi. Jadi di dalam kota Madinah ini tidak semuanya beragama Islam atau Muslim, akan tetapi di dalam kota Madinah ada orang-orang Yahudi. Di sini dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW ini keselamatan bagi mereka ini terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian atau undang-undang yang tertuang di dalam Piagam Madinah ini, mereka harus menaatinya. Oke. Ini yang pertama ya, ini satu ya, maaf. Ini perang Uhud. Oke. Ini merupakan perang ya. Perang ini antara kaum kafir Mekah karena mereka tidak senang adanya semakin banyak kaum kafir yang memeluk agama Islam, yang menyatakan masuk Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu terjadilah perang. Maka perang yang pertama ini adalah perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud ini terjadi karena kafir Quraisy ingin oh ini yang kedua ya, maaf ya.
Oke, ini sebenarnya yang kedua ya. Oke, mohon maaf ya. Sebenarnya perang yang pertama terjadi itu adalah perang Badar. Kalian simak saja. Perang Badar ini yang pertama kali terjadi pada saat itu. Kemudian jumlah kaum muslimin ini hanya berjumlah 313 orang dan jumlah daripada kaum kafir Quraisy 1.000 orang. Pada perang Badar ini kaum muslimin mengalami kemenangan pada perang Badar. Kemudian yang kedua, perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Syaban tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud ini terjadi karena kafir Quraisy ingin balas dendam atas kekalahan pada perang Badar. Kafir Quraisy menghimpun kekuatan sebanyak 3.000 pasukan, sedangkan Nabi Muhammad SAW mengumpulkan 1.000 orang. Kan tetapi yang ikut perang hanya berjumlah 700 orang disebabkan 300 orang lainnya dihasut oleh Ubay bin Jahir. Dihasut di sini dalam maksud tidak ikut dalam perang. Nabi Muhammad SAW segera mengatur strategi dan taktik berperang. 50 orang pemanah ditempatkan di atas bukit Uhud dipimpin oleh Abdullah bin Jahir. Rasulullah SAW berpesan kepada mereka agar tidak meninggalkan tempat dalam keadaan apapun yang terjadi sampai ada komando. Akan tetapi pada akhirnya mengalami kekalahan pada perang Uhud. Penyebab dari kekalahan ini adalah pasukan pemanah turun dan meninggalkan bukit Uhud tanpa perintah dari Rasulullah SAW. Akhirnya banyak penghafal Al-Quran yang gugur menjadi syuhada sebanyak 70 orang. Rasulullah SAW juga kehilangan pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi pada perang Uhud ini sebenarnya kaum muslimin ini bisa menang. Akan tetapi yang menjadi penyebab terjadinya kekalahan kaum muslimin pada perang ini yaitu ketika perang sedang berkecamuk, maka kaum kafir Quraisy ini lari terbirit-birit karena tidak tahan dengan serangan kaum muslimin. Maka pasukan pemanah yang tadinya dipesan oleh Rasulullah SAW yang ditempatkan di Gunung Uhud ini, mereka turun karena mereka sudah melihat kaum kafir Quraisy ini sudah melarikan diri. Maka pasukan pemanah yang ada di Gunung Uhud ini turun tanpa komando dari Rasulullah SAW, turun dan merampas harta gonima yang ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy. Maka pada saat itu serangan yang kedua balik, yakni kafir Quraisy menyerang dari berbagai arah kepada pasukan pemanah yang sedang mengumpulkan harta rampasan ini. Dan pada akhirnya pada perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan karena tidak mendengar pesan Rasulullah SAW untuk tidak turun dari bukit Uhud. Kemudian yang ketiga, ini perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. Perang ini terjadi karena kaum kafir Quraisy Mekah ingin menyerbu kaum muslimin di Madinah
disebut perang Khandaq karena umat Islam menggali parit untuk persiapan menghadapi serbuan kafir Quraisy. Jumlah kafir Quraisy 10.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Strategi yang diterapkan dengan menggali parit sangat berhasil. Selama 1 bulan kota Madinah dikepung oleh kaum kafir Quraisy dengan cara berkemah di wilayah utara kota Madinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dengan menurunkan angin kencang yang memporak-porandakan antara tentara kaum kafir Quraisy. Pada perang Khandaq terjadi pengkhianatan dari kaum Yahudi Bani Quraisyah atas kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Dalam piagam Madinah yaitu mempertahankan kota Madinah. Setelah peperangan, Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat menuju kediaman Bani Quraisyah untuk menghadirinya. Jadi pada perang Khandaq ini kaum muslimin mengalami kemenangan. Akan tetapi di sini terjadi pengkhianatan seorang kaum Yahudi. Dia melanggar perundang-undangan yang tertuang di dalam piagam Madinah, ini mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum kafir Quraisy dari Mekah. Maka ketika selesai peperangan, Rasulullah SAW dan para sahabat mendatangi kediaman Bani Quraisyah untuk menghadirinya. Jadi cukup sampai di sini untuk video pembelajaran SKI kelas 4 semester genap. Semoga kalian, anak-anakku sekalian, diberikan kemudahan dalam menjawab soal-soal pada ujian semester genap nanti, dan saya berharap apabila ada pembahasan saya yang kurang dimengerti, silakan ditanya melalui kolom komentar. Jadi adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, semoga tetap dalam keadaan sehat. Kemudian saya berpesan, jangan menyontek, berlaku jujur dalam mengerjakan ujian semester nanti. Sampai berjumpa di semester nanti. Saya yakin kalian pasti bisa menjawab soal-soal dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.